Saya juga nggak paham kenapa mendadak para menteri mengeluarkan surat edaran supaya para penumpang pesawat yang sudah vaksin 2 kali, yang sudah pakai aplikasi Peduli Lindungi, tiba-tiba dipaksa pakai tes PCR. Ini kebijakan yang sangat blunder dari pemerintahan Jokowi pasca penanganan pandemi ini. Meskipun di awal-awal pemerintah gagap, tapi mereka akhirnya berhasil beradaptasi dengan situasi. Indonesia mendapat pujian dengan cara mereka mengatasi pandemi. Mulai dari menolak konsep lockdown sampai ngebut melakukan vaksinasi dan konsep PPKM dengan level-level membuat dunia akhirnya melihat cara Indonesia dalam mengatasi masa sulit ini. Banyak negara yang mencontoh kebijakan Indonesia. Mereka membuka kembali negaranya dengan tetap prosedur kesehatan yang terus dijaga. Tapi ya gitu itu, kebijakan di Indonesia itu mirip banget dengan sepak bolanya. Nggak bisa dipuji dikit pada besar kepala. Akhirnya bukan hanya blunder tapi malah bikin gol-gol bunuh diri. Bayangkan, di tengah-tengah keberhasilan mengatasi pandemi dan masyarakat juga sudah tenang menjalankan aktivitas mereka sehari-hari. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba keluar surat edaran kalau penumpang pesawat meski sudah vaksin 2 kali dan sudah pakai aplikasi Peduli Lindungi, mendadak dipaksa harus pakai tes PCR lagi. Kebijakan apa sih ini? Ini seperti mengobok-obok air yang sudah tenang sehingga menjadi keruh lagi. Sontak masyarakat menjadi ribut. PCR itu barang yang mahal banget dan di banyak daerah nyarinya juga nggak gampang. Bayangkan pada waktu itu untuk tes PCR saja kita harus keluar uang lebih dari 1 juta rupiah hanya untuk sekali jalan. Jauh lebih mahal bahkan dari tiket pesawatnya. Itu baru di masalah harga ya. Di beberapa daerah bahkan tempat untuk tes PCR tempatnya itu jauh banget. Sudah gitu PCR baru bisa diketahui hasilnya baru bisa 24 jam. Kalau mau ekspres, mau cuma 4 jam selesai itu bisa, tapi bayar yang lebih mahal. Ributlah masyarakat dengan kebijakan baru yang nggak jelas asal muasalnya itu. Mulai timbul kecurigaan, ada mafia di tes PCR ini. Nggak paham saya dengan pikiran pemerintah ini. Maunya apa sih? Situasi sudah tenang, tapi kok malah bikin masalah baru. Akhirnya karena ribut dibuatlah peraturan baru. PCR harganya diturunkan dari 1 jutaan jadi kurang dari 500.000 rupiah. Tapi tetap saja mahal dan masyarakat tetap ribut juga. Ini sih bukan solusi, pemerintah hanya pengen dapat simpati. Ribut lagi, semua memaki pemerintah, termasuk mereka yang mendukung pemerintahan Jokowi. Karena ya aneh aja sih, ada apa kok PCR tiba-tiba jadi anak emas, harus diwajibkan untuk pakainya. Kalau misalnya kita merasa badan gak enak atau dicurigai kena COVID, pakai PCR memang alternatif yang paling aman. Karena PCR kabarnya lebih akurat daripada alat tes lainnya seperti swab antigen atau Genus. Tapi kalau sehat buat apa? Karena masyarakat ribut inilah Jokowi dikabarkan marah besar. Menteri-menterinya sibuk sendiri di saat dia sedang lakukan kunjungan ke luar negeri. Dan akhirnya keluarlah surat edaran baru kalau PCR tidak wajib dan penumpang pesawat boleh pakai antigen seperti biasa. Oh, kita kembali ke titik awal sebelum ada keributan masalah PCR. Kalau gitu, untuk apa kemarin-kemarin keluarkan kebijakan wajib PCR kalau akhirnya harus pakai antigen lagi? Kebijakan yang sia-sia, cuman mengundang keributan saja. Akhirnya karena masyarakat sakit hati dengan kebijakan yang kerjaannya cuma menguras kantong rakyat itu, diobok-oboklah siapa saja yang bermain di bisnis PCR ini. Keluarlah nama Menteri LBP dan Erick Thohir. Mereka ternyata punya saham di PT Genomic Solidaritas Indonesia atau PT GSI. Dibongkarlah kalau ternyata di PT yang jualan alat tes termasuk PCR itu ada saham Pak LBP lewat PT Toba Sejahtera.
Ada juga saham Boy Thohir, abangnya Erick Thohir, lewat Yayasan Adaro Bangun Negeri, salah satu yayasan yang terafiliasi dengan PT Adaro Energi. Ribut lagi. Kok bisa ya para menteri yang terkait langsung dengan penanganan pandemi ini ternyata punya saham di perusahaan penjual alat kesehatan? Apa mereka bagian dari mafia alat kesehatan yang cari untung lewat kebijakan? Teori konspirasi kemudian beredar dan makin serem bacanya. Ada yang bilang keuntungannya puluhan triliun rupiah. Ada yang bilang kewajiban pakai PCR untuk habiskan stok yang menumpuk di gudang. Orang kemudian ribut lagi dengan teori konspirasi dan menunjuk para menteri Jokowi yang terkait langsung dengan penanganan pandemi ini. Lihat, karena para menteri mengobok-obok air yang tadinya bersih dan tenang sehingga menjadi keruh, akhirnya kotorannya pun jadi terlihat. Borok-borok mulai terbuka dan mau diklarifikasi dengan cara apapun, orang sudah terlanjur muak. Siapa yang salah? Masyarakat yang membongkar borok-borok itu atau para menteri yang akhirnya malah membongkar boroknya sendiri? Sejak awal saya sudah kritik keras pemerintahan Jokowi di masalah komunikasi. Entah karena apa ya, komunikasi dan koordinasi di antara para menteri pun itu sangat buruk sekali. Ada ego sektoral yang nggak bisa hilang. Entah karena memang mereka itu ego atau karena cuan sendiri-sendiri. Pejabat Indonesia memang suka gitu. Nggak korupsi uang, ya korupsi kebijakan. Dan ini sudah dipupuk sejak zaman Orde Baru dan gak hilang sampai sekarang. Buat saya sih, maaf ya, bapak-bapak menteri yang terhormat, seharusnya budaya malu harus dibangun sejak dini. Kalau memang terbukti bahwa ada gesekan kepentingan antara kebijakan dan cuan, ya mending mundur aja deh. Jadilah menteri atau jadi pengusaha aja, biar jelas sekalian. Kalau terbukti dan kalian masih ngotot dengan jabatan, malu sama anak cucu kita nanti yang diajari tebal muka meski sudah dapat tamparan keras di wajah. Pelajaran buat kita semua, kalau air sudah tenang, jaga ketenangan itu dengan bijaksana. Kalau serakah pengen dapat lebih karena menganggap bahwa masyarakat bisa dibuat percaya dengan kebijakan apapun juga, jangan salahkan kalau rakyat membuat saluran informasinya sendiri. Dan kalau itu terjadi, bisa terbongkar apa yang selama ini disembunyikan dengan rapat-rapat. Saya membela pemerintah dengan kebijakan-kebijakannya. Tapi saya tidak membela oknum-oknum pejabat yang memainkan kebijakan demi keuntungan pribadinya. Seruput kopinya. Gaspol!